teman kita dimanapun berada, welcome back to BA Talk. So, please welcome Babe Darwis Triadi. Bagaimana kesannya dengan Tanjung Enim? View-nya lebih bagus menurut saya. TBA itu Bukit Asam juga fokus untuk mengembangkan Tanjung Enim sebagai kota wisata. Udah jadi pilot, keluar mau jadi tukang foto. Gimana caranya fotografer tuh dihargain dan benar-benar menjadi sesuatu pilihan orang gitu loh. Dan orang bisa apresiasi gitu. Iya. Hai teman kita dimanapun berada, welcome back to BA Talk. Senang banget hari ini saya Anak Agung Yumas bisa menyapa teman kita dimanapun. Hari ini spesial sosok tokoh di dunia fotografi yang wow, se-Indonesia kayaknya udah tahu nih kalau menyebutkan nama ini kayaknya gitu ya. Terkenal banget. Yumas juga pernah difoto, jadi satset semuanya juga pasti tahu dan kita akan ngobrol banyak dengan beliau dan Yumas yakin teman kita dimanapun berada pasti mendapatkan banyak sekali ilmu dan insight nih terkait dengan dunia fotografi. So, please welcome Babe Darwis Triadi. Apa kabar Babe? Baik. Ini kita panggilnya Babe aja nih Babe. ya, supaya akrab ya. Babe Darwis, baik kabarnya hari ini. Beliau dari tadi sudah banyak agenda nih. Kita berada di Tanjung Enim sekarang, Tanjung Babe. Enim. Ini pertama kali ke Tanjung Enim? Ya sih, pertama Kali. Pertama Tapi kali. ke Sulawesi Selatan sudah pernah ya? Sulawesi Selatan sering. Selatan, ya. Tapi sampai sini baru pertama kali. Iya. Bagaimana kesannya dengan Tanjung Enim? Agak berbeda ya tambangnya dengan di Kalimantannya. Di sini view-nya lebih bagus menurut saya. Lebih bagus. Surrounding-nya tuh ya. Tadi saya lihat view-nya bagus dan agak tertata. Rapi ya? Rapi kalau di Kalimantan kan. Gitu. Lumayan, iya. Iya. Ini juga tujuannya nanti ke depan akan jadi kota wisata, Babe. Oke. Iya, jadi Iya, PTBA itu Bukit Asam juga fokus untuk mengembangkan Tanjung Enim sebagai kota wisata. Jadi kan Pariwisata apa nanti yang? banyak ya, nanti sekarang sudah mulai dengan museum, sudah ada. Oh ya, Sudah museum sempat ke saya lewat. museumnya? Belum sih, ngelewat. Nah, Tadi itu Be tadi kalau pagi. masuk ke sana itu udah kayak kalau pernah ke Disneyland, itu kan ada banyak bagian-bagiannya ya. Iya, Kalau iya. ada bagian yang kayak princess, kita masuk ke rumah-rumah. Nah, ini ada bagiannya. Jadi kita keliling naik kereta, masuk Oh, ke gede ya? Gede, Saya cuma lumayan. lihat depannya sih tadi. Oh, Nah, harusnya masuk situ, Be. Ya, Jadi besok tahu tuh kayaknya. pertambangan prosesnya gitu. Jadi keren. Itu salah satunya dan nanti makin ke depan juga kita akan mengembangkan Tanjung Enim sebagai kota wisata supaya bukan hanya pertambangan aja nih. Pertambangan. Jadi Ya, bisa ya, banyak yang datang bisa melihat eksotisme ya, keindahan dari Tanjung Enim gitu. Jadi Keren. bisa mengangkat Iya, pariwisata juga, perekonomian Betul, juga. betul. PTBA, tadi Tanjung PTBA. Enim, sekarang Bukit Asam. Gimana kesannya Bukit Asam nih, Be? Tapi sebelumnya sudah sering foto di Bukit Asam belum, Be? Bukit Asam belum sih. Belum. Ini pertama kali pengalaman. Iya, saya ke Batu Raja pernah ya. Ya, Muara Enim saya pernah tapi udah lama Muara sih. Enim. Tapi Tanjung Enim ya baru, Bukit Asam baru sekali. Bukit Asam baru sekali. Oh, kesan pesannya tentang khususnya nih perusahaan kami nih, PT Bukit Asam. Orang-orangnya gimana? Asik. Chill, asik-asik nggak? Seru, asik. Ya saya jadi sebetulnya kan bisa dilihat dari apa para atasannya kan seru di foto. Seru ya? Sangat sangat helpful, sangat koordinasi sangat baik, sangat kooperatif ya, dan semangatnya nggak pernah capek, baru panas banget loh. Wih, Asli. memang energik semua, Be. Iya benar. 24 jam Tarik sana tarik sana. aman. Tapi Babe juga kerjanya satset soalnya ya. Kalau motret Cepat. nggak berasa. Tapi motret yang di foto, kalau motret kan udah biasa aja, udah lupa gitu. Tapi kan yang di foto. Tapi kalau suka di foto ya suka Oh, juga, iya. Be. Ada yang suka di foto di sini ya? Oh, banyak. Nggak capek-capek tuh. Tapi Babe kalau moto emang nggak pernah ngerasa capek, Be? Enggak sih. Enggak. Ya mungkin karena memang udah di situ ya. Passionnya di situ. Dan saya anggap bahwa itu adalah
jalan hidup saya. Jadi ya semangat terus saja. Malah kalau sebetulnya buat saya fisik sih nggak berpengaruh ya. Oh. Itu pikiran, kalau pikiran kesel karena apa ya baru pasti kelihatan capek. Tapi kalau fisik ya capek sih wajar sih habis selesai kelihatan capek, mandi seger lagi. Karena passionnya sudah di situ gitu ya. Kalau iya. kalau Mas lihat kayaknya kalau nggak moto bisa sakit nih kayaknya nih. Ah betul. Apalagi abis sekarang ngomongin foto semangat lagi. Semangat lagi ya. Iya, Ya udah kita ngomongin betul. foto aja nih sekarang, Be. Be, Ya, sejak kapan sih menekuni dunia fotografi? tepatnya sih sebetulnya dari tahun 78 ya. Jadi kalau dihitung mundur 78. 43 ya. Sekitar 40-an tahun lebih lah. 40 tahun. Ya, dulu saya kan sempat kerja sebagai penerbang ya, pilot. Oh, pernah Hampir pilot 2 juga. tahun. Ya, Oh. ya. Saya sekolah terus masuk kerja ya 1,5 tahun lah kurang lebih. Tapi di perusahaan itu kan ya mungkin buat saya kayaknya nggak tepat di situ, nggak tahu ya. Jadi konflik batin aja. Oh, jadi ngerasa kok capek mungkin ya, lelah Mungkin. fisik mungkin Jadi, juga. Dan kurang saya juga nyaman kan ya? orangnya nggak disiplin. Kalau pilot harus Independen disiplin gitu. ya. Iya, jadi kalau pas ini makanya saya pengen yang independen, yang ternyata pilihan itu jatuhnya di fotografi. Ya walaupun fotografi itu pada saat kita melakukan pekerjaan ya harus disiplin, tapi artinya kan nggak ada Seneng sebuah ya? ketergantungan ya. Jadi ini dan ternyata bidang ini menjadi satu pilihan terakhir saya yang ya sampai sekarang betul-betul buat saya ya, bagus. Ya. Bagus sampai sekarang ya, makin sini makin terkenal nih. Waduh, Makin masa jadi sih? nih makin sini. Ya Mas dulu masih kecil udah tahu yang namanya Darwis Triadi. Oh, masa, oh, Iya, ya. dulu saya masih SMP itu fotoan di Darwis Triadi udah kayak Ah. fotografer udah paling oke banget lah pokoknya waktu itu pokoknya. Bisa ya Darwis Triadi ya. Terus sekarang ngobrol dengan beliau tuh wah saya jadi kayak wah gitu. Waduh. Luar biasa rasanya. Tapi ngomong-ngomong kalau jadi pilot berarti rambutnya nggak begini dong, Be. Tapi pilot boleh Rambut- gondrong sih. Boleh gondrong? Boleh. Boleh ya? Kalau Kok saya nggak lihat sekarang kalau pilot gondrong-gondrong? di airlines mungkin nggak bisa, tapi kalau di charter bisa. Oh. Ya, apalagi rotary helikopter ya. Boleh gondrong. Oh boleh gondrong. Boleh kan dia nggak berhubungan dengan apa ya. Dengan rambutnya tidak mempengaruhi. Kecuali airlines ya. Airlines kan mungkin lebih ya nggak botak-botak klimis amat gitu. sih. Nggak klimis-klimis amat. Ada sih boleh gitu. Gondrong nggak boleh. Sampai sekarang nggak pernah berubah gaya rambut nih Babe nih. Gitu ya. Saya bingung, saya mau gaya apa ya. Ini tim Babe juga rambutnya sama. Apakah Oh, iya, ini iya. apakah itu sebagai prasyarat perekrutan Be? Yang mau ikut tim Nular, saya nular, rambutnya nular. harus sama. Jangan-jangan gitu. Enggak juga. juga ya. Nular. Tapi biasanya kalau orang seni memang di mana-mana suka gitu ya. Rambutnya kayak dikibas-kibaskan Oh, gitu Be. gitu ya. Saya nggak tahu sih, cuman ya buat saya ya memang saya begini sih. dari Atau dulu. mungkin ya karena trendsetternya Babe Darwis. Oh, gitu. Jadinya para generasi pengikutnya mengikuti gitu. Sebelum-sebelumnya mungkin nggak ada. Mungkin dulu klimis fotografer B. Mungkin, Sebelum Babe mungkin ya. Tapi dengan syarat kalau nggak ini dong, kalau rontok ya harus klimis dong. Kalau rontok harus klimis ya. Ya mau nggak mau. Tapi Babe nggak rontok, rambutnya sehat-sehat aja ya nih. Waduh, bersyukur. Bersyukur ya. Aman. Terus B kalau zaman dulu balik ke 40 tahun ya. Ya. 40 tahun sebelumnya kalau kita lihat tipe-tipe orang tua zaman dulu kan kerja tuh di masuk kantor gede Oh, iya, gitu. bener. Terus jadi PNS, jadi polisi, guru itu baru namanya kerja. Betul. Kalau misalkan kita dilihat kerja seni misalnya ya kayak foto, terus melukis misalnya. Menurut mereka sebagian besar pada zaman itu ini belum kerja gitu, dapat uang dari mana? Kebanyakan ya kalau zaman dulu gitu. Betul, Nah dulu Babe udah langsung terjun tuh pada saat itu di tahun itu. Gimana cara meyakinkan diri bahwa ini bisa cuan banyak nih ke depan gitu? Sebetulnya saya sama ngalami gitu juga karena waktu saya keluar dari penerbang, dari pilot, Yap. orang tua saya bingung nanya, Mhm. lu udah jadi pilot? Keluar mau jadi tukang foto gitu kan. Tukang lagi ya? Ya benar tukang foto. Mhm. Ya nanti kamu
pas paling door to door naik sepeda orang-orang nawarin gitu. Oh, Ya awalnya orang gitu ya, tua Beb? zaman dulu Hmm. kan. Padahal saya sudah menjadi pilot. Saya bilang bahwa ya ini saya kan mencoba bidang ini yang saya yakini ke depannya Mhm. profesi saya ini seperti kayak profesi yang lainnya, lawyer, dokter gitu. Hmm. Saya tuh bisa ngomong gitu. Itu 43 tahun yang Wow, lalu tuh. iya makanya saya Nggak tahu juga. kenapa saya berani Ah. ngomong gitu. Tapi begitu mikir, waduh, apa bener. Nah akhirnya disitulah saya coba Ah. terus berusaha bagaimana caranya fotografer tuh dihargain dan benar-benar menjadi sesuatu pilihan orang gitu loh, dan orang bisa apresiasi gitu. Iya, iya, iya. Saya bingung waktu itu, asli bingung caranya gimana. Wah saya coba harus melatih bagaimana saya, ya mungkin istilahnya kalau sekarang bagaimana saya coba merepresentkan diri Ah, saya dan bisa bahwa membuktikan itu profesi ya. fotografer tuh asik gitu loh. Hmm, hmm. Akhirnya ya saya coba gimana caranya ngobrol asik sama orang, ya ternyata itu sekarang ilmu komunikasi kan. Ah, itu juga. Iya kan. Terus gimana saya bisa orang trust sama Mhm, saya, mhm. ya itu kan sebetulnya entrepreneurship kalau sekarang atau Hmm. leadership sekarang. Iya, iya, iya. Jadi 40 tahun yang lalu saya tuh coba untuk melakukan itu Mhm. dari hal non teknis di dalam fotografi. Kalau Oh. fotografinya saya coba-coba aja. Kan dulu masih analog negatif. Mhm. Motret, wah over, motret under, oh ini mesti begini-begini. Jadi secara logika saya belajar ya, karena otodidak ya. Sampai akhirnya saya coba berpikir kalau saya mau jadi profesional, saya harus betul-betul mempelajari ini secara benar di mana. Nggak ada di Indonesia. Waktu itu pendidikan tentang Nggak ada. fotografi itu nggak Nggak ada. ada. Berarti memang Ya, cuman Babe saya taunya ada di Amerika, tapi nggak mungkin kan. 43 tahun yang lalu ya. Iya. Dan di saat orang tua juga agak kontra gitu ya pada saat itu. Betul. Dan saya pikir, wah saya harus coba cari uang dulu. Ya udah, Hmm. motret dokumentasi lah segala macam. Cuman saya nggak terima motret orang meninggal aja. Oh. Nggak mau saya. Iya, Kalau iya. saya motret saya nggak terima uang zaman dulu. Ah. Jadi saya motret itu ya ulang tahun apa ya. Terus ya komersil lah. Tapi belum masuk ke advertising. Sambil ngumpulin, begitu ada uang baru saya coba cari bagaimana caranya ikut belajar fotografi, ya paling kayak short course gitu. Ke Amerika, Bukan, ke Jerman malah saya ke ambil. Jerman. Lebih Kenapa banyak pada ke akhirnya Jerman, Swiss Jerman. Karena waktu memilih itu Jerman? sebetulnya Mhm. banyak sekali alat-alat fotografi, baik kamera atau lighting, itu datangnya Dari dari sana. Eropa. Oh. Dan ternyata di sana ada semacam short course yang dilakukan oleh setiap pabrik-pabrik kamera. Hmm. Mereka mengundang fotografer untuk bisa sambil fotografer ini bisa beli alatnya, nah dia diberikan ilmunya. Nah disitulah yang sering saya bolak-balik, setahun sekali saya pasti ke sana. Setahun sekali ke Jerman. Betul. Wow, asik ya jadinya ya. Sambil belajar yang disuka gitu. Betul. Di Jerman berarti profesi fotografi itu sudah familiar ya waktu itu. Iyalah, Mhm. di sana yang namanya profesional tuh betul-betul luar biasa. Di sini masih Ya pada saat itu begitulah ya. masih belum sih, belum. Nah cuman sebetulnya di sana saya banyak belajar bukan hanya teknisnya saja, tapi saya mempelajari bagaimana seorang fotografer tuh bisa betul-betul menjiwai gitu loh. Nah, Yang itu sering dia ketemu. tuh, itu dia tuh. Dari sisi gimana melihat seorang fotografer itu menjiwai profesinya sebagai seorang fotografer, Betul. Babe. Jadi ya pada saat itu saya kan kadang terkagum-kagum. Karena guru pada saat itu mungkin sekarang juga udah meninggal ya, karena waktu saya di sana tuh umur 30-an, dia aja udah umur hampir 50-60. Saya begitu ngelihat ketemu tuh kayak dewa gitu. Gila, bener. Saya ngeliat gila ini fotografer asik banget, keren gitu loh. Dari
cara dia mengambil gambar atau Dari dia gesture ngomongnya, atau dari ngomongnya, approach-nya. Jadi kan pada saat saya ikut workshop gitu, mereka motret. Kebetulan waktu itu sebetulnya yang saya mau dalamin adalah motret orang, model. model. Tapi saya lebih khususkan lagi, saya pengen motret perempuan gitu loh. Saya Pada berarti saat salah itu. satunya pada saat itu. Kalau sekarang? Dulu waktu saya belum belajar gitu, Iya, saya nggak mau motret selain perempuan. Oh, Iya, jadi saya mau ambil spesialis itu. Nah, secara kebetulan saya waktu itu beberapa kali ketemu guru-guru yang mereka membuka kursus yang memang kebanyakan mereka memotret model. Dan saya lihat gitu caranya, approach cara menarik sekali. Banyak hal yang non teknis yang saya pelajari. Nah, disitulah pada saat itu saya meyakinin ini profesi saya gitu. karena memang sudah suka di situ ya. Ternyata ngomongin tentang fotografi, videografi yang non teknis yang berperan cukup signifikan juga Oh ya. iya jelas. Babe. Karena kalau teknis apalagi di dalam era sekarang ya, teknologi yang begitu modern, setiap orang gampang lah Bisa lihat dipelajari YouTube, lihat ya. apa, pegang kamera, pegang handphone aja jadi. Hmm. Tapi bagaimana kita memegang alat ini menjadi sebuah energi yang luar biasa. Nah, Orang mendapat itu tuh. Itu prosesnya ya, gimana ya? Ya sebetulnya proses jelas ada sih ya. Proses itu bisa cepat bisa lambat. Tergantung dari kita. Makanya orientasi pada saat kita motret sebetulnya yang terpenting adalah bagaimana fotografi ini menjadi masuk atau menjadi sebagian jiwa saya. Jadi bukan kita harus nenteng-nenteng kamera, tapi kita ini kamera gitu loh. Oh, wah dalam itu. Ya, Dalam tapi itu, Be. proses. Ya, dulu saya melakukan itu, saya baru tahu jawabannya sekarang gitu. Oh ternyata gitu. Jadi track dulu saya lakukan seperti itu. Tapi Babe ini ada bakat seni fotografi sebelumnya dari orang tua, kakek atau ya. leluhur sebelumnya? Mungkin dari bapak atau kakek saya, tapi seni aja. Oh. Karena orang tua saya juga nggak ada yang motret. Tapi seni itu kan bisa bermacam-macam. Iya. Karena kalau kita bicara seni, kita bicara art, itu sebetulnya jiwa ya, jiwa dan pikiran. Nah disinilah sebetulnya kalau kita berkesenian atau kita seorang seniman, sebetulnya cara berpikir kita itu biasanya agak berbeda cara berpikirnya. Gimana karena tuh? ada sebuah kebebasan. Jadi sebetulnya kalau saya saya bicara apa yang saya omongkan ini biasanya dari pengalaman saya, bukan teori. Jadi biasanya seorang seniman, profesinya dia apa terserah, dia selalu akan berpikir pasti anti mainstream. Orang ke kiri dia pasti ke kanan. Dia ke kanan ya, beda sendiri gitu ya. Iya, karena apa ya, saya nggak tahu nih, biasanya yang selalu digunakan tuh otak kiri atau katakan otak kiri kiri ya. kayak kreatif ya, untuk kreatif ya. Kiri berarti kiri ya. Ya, otak kirinya digunakan. Bukan berarti kiri jelek kan. Orang selalu bilang, lo main kiri jelek. Kalau nggak ada otak baru jelek. Ya seperti itu. Jadi itulah yang sebetulnya kita harus menyadari itu dan ya kita coba kembangkan, kita develop. Tapi yang terpenting semuanya sebetulnya kalau kita mau berprofesi apapun, yang paling penting kita harus betul-betul kita suka, kita cintai itu, kita jalanin itu secara konsekuen dan pada akhirnya apa? Kita bisa mengabdi, kan itu sebuah pengabdian. Apalagi kalau kita diberikan skill datangnya kan pasti ya kita yang melakukan jelas, tapi kan pasti dari Tuhan atas kan, ya, gitu loh. Diberikan bakat dari sananya gitu ya, sama seperti pemain bulu tangkis gitu ya. Kalau belajar bisa gitu, tapi kalau yang udah diturunkan dari sana, dari kecil, dari pegang raket aja udah kelihatan nih orang bisa jadi pemain hebat nih gitu. Karena kalau udah masuk ke spirit, itu sebetulnya menjadi satu stimulan. Jadi apapun kondisinya itu menjadi sebuah jawaban. Makanya saya selalu bilang, fotografi itu solusi. Kalau masih jadi masalah jangan. Makanya saya bilang belajar fotografi itu gampang. Gelap diterangin, terang digelapin kan apa?
Tapi kalau nyari angle kurus tuh gimana? Di sini sebetulnya gini, Kurus B. bukan, jangan pernah mencari angle kurus, tapi angle yang baik. Oh. Jadi jangan pernah ngomong, saya foto kamu nanti saya bisa kurusin. Ya diedit. Diedit langsung. Tapi bagaimana caranya kita ngambil satu angle yang menarik. Nah makanya kan sebetulnya kalau sekarang kita bicara selfie, orang selfie. Selfie itu kan merepresentkan diri kita, menampilkan diri kita kan. Berarti harus yang baik kan. Makanya saya pada saat saya belajar motret orang, saya harus belajar motret diri saya dulu. Saya harus cari tahu kelemahan saya. Karena kalau saya nggak tahu kelemahan saya, gimana saya bisa motret yang lain biar bagus gitu ya? Biar nyari kelemahan orang, nutupin kelemahan orang kan. Jadi sebetulnya selfie itu kan merepresentkan diri kita ya. Ya sekarang kalau selfie kan kadang-kadang dikasih apa sih beauty plus face plus atau apa gitu. Seperti itu. Biar dari manapun ketika pakai filter itu sudah berubah ya. Iya seperti itu. Oh gitu. Lihat dari diri sendiri dulu. Tapi memang ya Be, kalau memang kita melakukan sesuatu berkegiatan dengan hal yang kita suka, yang kita cinta ya, passionate, kita bergairah dengan hal itu, nggak ada alasan kayak kita kesel, bad mood gitu betul, ya Be ya. Betul. Dan itu saya rasain. Menyenangkan aja hidup ini ya. Dan sebetulnya kan begini, mungkin saya akan sedikit lebih bicara fotografi bukan teknis, lebih ke non teknisnya. Secara logika, fotografi menurut saya itu kan harus mempunyai basic yang kuat, ya, fondasi yang kuat. Fondasi seperti? Untuk menjalankan fotografi, punya spirit, harus ada spirit, harus ada motivasi, harus ada mentality. Spirit adalah untuk agar supaya pada saat kita terjadi fluktuasi ke bawah, kita harus punya spirit untuk naik ke atas. Karena kan memang semua kondisi yang kita lakukan pasti ada up and down. Up and down-nya, fluktuatif ya? Iyalah, rotasi kan namanya life cycle kan. Nggak mungkin mau di atas terus kan. Nah, motivasi itu sebetulnya untuk agar supaya kita nggak begitu-begitu aja. Orang hidup kan dari umur remaja, gede, makin tua kan harus berubah. Harus kedewasaan, harus itu kan. Fotografi juga gitu kan. Harus punya motivasi. Yang terakhir sebenarnya mentality. Mentality kenapa ditaruh terakhir? Sebetulnya ini saya aja ya, patron saya aja yang akhirnya saya jalankan. Karena mental itu penting dalam kita jalanin fotografi atau jalanin hidup. Karena manusia kan ya, begitu dikenal satu RT, kepalanya udah dongak, sombong. Kalau dari atas dia kayaknya ngeliat ke bawah aja udah malas kayak gitu. Padahal hidup itu seperti ini. Jadi justru pada saat dia ke atas, dia harus betul-betul mawas diri agar supaya pada saat dia mulai turun, dia nggak down benar, mempersiapkan diri untuk naik ke atas lagi. Nah kebanyakan itulah manusia ya. Nah itu yang harus dipelajarin. Karena kan fotografi buat saya bukan masa lalu, bukan masa kini, tapi masa depan. Jadi kita harus mikir ke depan. Karena kalau saya mikir masa lalu, pasti sombong orang. Gua dulu begini, pasti deh. Lo tahu gue siapa gitu ya? Iya. Atau gue sekarang lagi bikin ini, bikin itu. Tapi kalau kita bicara masa depan, kita mikir, yang kemarin udah selesai, udah nggak dianggap. Sekarang saya ngerjain, tapi apa yang saya mau lakukan ke depan? Jadi sekarang ya udah lewat aja orang itu. Hari kan berganti Putar hari. Terus, ya. Jadi di situ kita nggak pernah sempat sombong. Bahkan kita nggak tahu juga ke depan bakal seperti apa ya? Ya betul. Tapi kalau dengan spirit ke depan, kita yakinin ya udahlah. Makanya justru pada saat waktu COVID, pandemi kemarin, waduh itu berat sekali kan. Tapi selalu bilang, bahkan sama
staff saya bahkan dalam kondisi kayak gini saya bilang, yang terpenting apa adalah semangat kamu. Kelola otak kamu supaya jangan berpikir negatif. Positive thinking, energi positif. Masalah rezeki apa, serahin aja ke Putu. Dan saya ngomong begitu semua. Iya. Semuanya memang berasal dari pikiran juga, Be. Betul. Kalau pikiran kita baik, pasti Benar. nantinya akan menjadi baik ya, Be ya. Persis. Kalau kita mikirnya, Iya. ini COVID kita nggak bisa apa, beneran jadi nggak bisa apa-apa. Betul. Ada lagu Lumpuhkan Ingatanku dinyanyiin terus bener-bener lumpuh, Be. Iya betul. Pikir positif terus aja ya. Iya. Dalam satu ruangan aja, misalnya ada 10 orang, 3 orang aja ada yang energinya nggak bagus, agak sulit pasti. Iya. Tapi kalau kita kompak, semuanya positif, boom, bagus dalam jadinya kondisi semuanya. sulit pun, kita tidak pernah ngalamin kesulitan karena apa? Ada Energi sirkulasi, positif itu. Positive thinking itu yang memang dibawa. Teman-teman, mulai sekarang tidak boleh ada yang berpikiran negatif. Positive thinking semuanya ya. Betul. Kalau vibrasinya memang agak beda, ini ada yang negatif yang positif, jadinya untuk maju sama-sama juga berat. Betul, itu ilmu fotografi sebetulnya saya dapatkan. Dan bisa diterapkan di mana-mana juga, Be ya. Persis. Di semua pekerjaan, Makanya di saya semua bilang, komunitas, di keluarga juga. Betul. Dimanapun. Makanya saya bilang, kalau kita bicara profesi fotografi, kita belajar fotografi atau kita ngomong mengenai fotografi, maknanya luar biasa kalau kita ngejalanin secara tepat sebetulnya. Itu yang penting. Tapi kalau hanya kita ngelihat hanya pikirannya materi segala macam, ya cuman segini. Lebih banyak yang non-teknis itu. Betul. Karena saya selalu bilang kalau orientasi kamu hanya ke materi orientasi, kamu gak bakal dapat ilmu fotografi itu lebih dalam. Bukan berarti kita terus kerja, terus gak kerja mencari uang, bukan, beda. Tapi kalau semuanya dihitung secara materi, bisa. Karena ngomongin soul tadi ya. Ya betul. Jadi gak bisa semuanya diukur dengan materi. Bener. Kembali ke jiwa tadi. Oh dalam. Sudah mendarah daging fotografi ini di sosok Babe Darwis ya. Yang paling berkesan, Be, selama menjalani fotografi ini. Yang paling berkesan apakah atau tempatnya mungkin, orang yang difoto mungkin, atau yang mana yang paling berkesan? Ada salah dua saya mau sebutin. salah satu, salah dua. Saya waktu ke Papua. Jadi waktu tahun 96 atau 97 lupa saya sikat tulis. Di Papua waktu itu lagi dilanda kelaparan. 97, Be ya? Ya 97. Akhirnya saya ngumpulin atau kita berkumpul teman-teman pilot untuk berangkat ke sana. Nanti cari sponsor, kebetulan ada salah satu maskapai nasional, dia kebetulan teman juga banyak di situ, berangkatlah kita ke sana. Sorry, itu masih pilot, Be, pada saat itu? Enggak, saya enggak. Sudah. Teman-teman pilot, cuma saya enggak. Sudah saya keluar. foto teman-teman pilot. Makanya waktu berangkat ke sana, saya duduk di desert pilot itu di tengah ya. Saya duduk, saya nyuruh, lu kiri ke sana gitu. Dia bilang, sialan lu nyuruh gua. Ya gua kan bos lu sekarang gitu. Jadi ya itu jok-joknya. Dan sampai sana saya motret. Saya mau bikin pameran foto, terus saya tanya sama saudara-saudara yang di sana. Tanyain mereka tuh pengen apa gitu. Rupanya pengen gergaji mesin itu loh. Gergaji mesin? Untuk motongin kayu. Itu. Dan pada saat itu sih kalau saya lihat luar biasa beratnya. Karena dia motong kayu dari jarak kira-kira 10-15 kilo dipanggul. Sampai pasar dia jual, dia dapat duit dan naik lagi. Berat sih. Tapi yang saya herankan pada saat itu kita beli ubi ya, karena dia minta ubi. Kita taruh, mereka nggak berebut loh, ngambil seadanya. Manggilnya juga pakai tung gitu. Dia datang. Tertib ya. Padahal kondisinya bisa kita lihat lagi. Malah kita bikin susah. sunatan massal.
Jadi pas di sana saya ngeliat ada anak kecil pakai kopiah. Terus kita bikin ide untuk sunat, ternyata ada beberapa ya di sunat, tinggal beli di kota Sentani, beli sarung sama ini bikin sunat. Itu bisa dilihat di mana Be foto-foto itu? Masih ada nggak kira-kira? Ada beberapa sih foto-fotonya yang Di Instagram Babe kali? ada, saya sempat keluarin. Setelah saya pameran, saya jualkan fotonya, dapat. Begitu uang itu saya beliin gergaji dikirim ke sana. Cuannya untuk masyarakat Papua lagi. Iya. Dan yang kedua ya itu, dalam sejarah perjalanan saya tahun 2018, saya ngeliat foto di bandara, fotonya Pak Jokowi sama Pak Yusuf Kala. Di bandara mana tuh? Seluruhnya kan, kalau presiden sama wapres kan pasti nempel. Iya. Tapi saya ngeliat ini fotonya Pak Jokowi kok kurang asik menurut saya, nggak hidup. Oh, ini foto yang sama berarti ya di setiap, kan biasanya kalau baru naik kan sama. Saya cuman batin aja, saya pengen motret. Gak hidup dia. Gitu. Dari sisi mananya Be? Melihat matanya karakternya ya. Kurang terpancar auranya begitu saya rasa begitu, saya rasakan begitu. Ya karena kebetulan saya senang motret orang kan, jadi saya bisa melihat sedikit baca gitulah. Terus batin saya pengen motret beliau. 2019 saya dicariin untuk motret Pak Jokowi. Itu karena panggilan dari pikiran Babe juga kayak ya? Mungkin juga, dan ya akhirnya itu dipanggil. Katakanlah itu pada usia 40 tahunan saya motret, saya ingin memotret Pak Jokowi ya bukan karena juga dia seorang tokoh, bukan, tapi saya melihat sejarah perjalanan dan di mana Pak Jokowi itu buat saya berbeda, itu aja ya. Ya lebih ke personal sih sebetulnya. Lebih ke personal aja. Dan saya foto dia. Nah setelah foto ya saya udah nggak pengen motret cepat-cepat. Cukup. Ya. Siapa tahu nanti di jalan ketemu lagi sama di bandara di mana mungkin ya, di Amerika gitu lihat. Ini kurang terpancar auranya nih. Tiba-tiba dipanggil lagi kan bisa aja Be. Masa ditolak Be? Ya biasa juga. Tapi udah nggak ada keinginan sih. Ya motret siapa aja sih oke. Tapi pada saat itu ada satu keinginan itu udah realisasi ya udah itu. Memang saat itu pengen motret Pak Jokowi ya. Betul. Dan baru akhirnya, ya yang 2020 ya atau 21 ya. 2020 yang yang sekarang sampai 2024 ya. Iya. 2020. Pokoknya yang sekarang itu akhirnya saya motret. Terlihat auranya terpancar tuh gimana cara mengetahui, cara mengambil angle seseorang supaya auranya terpancar? Sebetulnya kan gini ya. Dari pengalaman dan pemahaman saya, kalau seorang fotografer tuh motret orang, itu sebetulnya pada akhirnya poin yang paling utama adalah justru di non teknisnya. Pertama adalah komunikasi, kedua adalah bagaimana interaksi itu bisa berlangsung. Dan ketiga sebetulnya itu salah yang kita nggak pernah sadari. Itu sebetulnya interaksi energi ya. Kita mengirim kemana energi, beliau nangkap. Jadi ada tektok. Dan energi itu sebetulnya tidak terlihat ya. Tapi sebetulnya kalau kita betul-betul bisa berinteraksi dan masuk pada poin yang tepat, pasti hidup. Seperti halnya lah kita ngelihat misalnya zaman dulu misalnya fotonya Ibu Fatmawati lagi jahit bendera, padahal dengan secara simpel kan. Tapi saya rasa si fotografer pada saat itu ada komunikasi energi. Tapi itu saya pun melihatnya kayaknya hidup sekali, bagus lah. Saya nggak ngerti juga ya. Ya itulah saya bilang bahwa tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Energi itu penting. Makanya saya selalu bilang pada level tertentu seorang fotografer itu sebetulnya dia harus belajar bagaimana mengelola energi.
Ini makin berat mengelola energi. Ya sebetulnya kenapa saya bicara gini, supaya kawan-kawan juga punya spirit ke sana. Spirit itu ya. Iya, karena kalau hanya motret bagus, nggak ada. Apalagi di dalam era sekarang ya. Sekarang kan ada intelligent artificial ya, atau EIE ya, atau apa yang sekarang kita tinggal ngomong, gua pengen foto ini, pakai baju ini, diperintah untuk komputer, dia buat langsung jadi kan. Oh ada ya begitu? Ada sekarang, atau avatar yang sekarang apa, yang sekarang apa, karakter-karakter karena itu kan avatar tinggal itu ya. klik, iya kan. Tapi itu kan mesin ya. Energinya nggak ada. Dan teman-teman selalu berdiskusi, berdebat masalah itu. Apakah peran dari fotografer nanti tergantikan? Saya bilang enggak bakal tergantikan. Itu mesin. Walaupun orang memerlukan itu, tapi nggak bisa. Kan baru minggu yang lalu saya di Bandung ketemu teman-teman dari himpunan pengusaha dokumentasi, berarti yang berkecimpung di dokumentasi wedding atau apa. Nah sekarang orang bikin prewedding tinggal diperintahin, kita ambil mukanya, bikin konsepnya, idenya dimana, keluar aja foto. Tapi itu mesin, nggak bisa. Padahal fotografi itu interaksi energi. Munculnya apa energi, munculnya apa seperti ada rohnya itu karena klik, mata ngelihat, dikirim ke otak memerintahkan. Ini kan energi semua ke alatnya, ceklik di sana energi. Dari berbagai proses non teknis itu ya, pada akhirnya mendapatkan pasnya ini yang mana, jadi pas diklik auranya bisa keluar, energinya bisa terlihat. Itu yang harus diyakini. Kalau masalah teknis untuk cara menggunakan itu mungkin nomor 2. Betul. Karena semua orang juga bisa belajar terkait hal itu. Kalau Babe Darwis melihat nih sekarang kan generasi muda banyak teman-teman yang udah fotografi juga. Itu gimana sejauh ini? Apakah masih di taraf masih bisa teknis aja atau udah? Buat saya begini, teknologi itu mempermudah kita atau manusia untuk melakukan segala sesuatu apa saja. Tapi jangan lupa bahwa kemudahan itu tetap harus kita lakukan berdasarkan pemahaman yang tepat, cara kita berpikir dan mengelola. Karena kalau kita tanpa memikir gitu, misalnya kayak sekarang fotografi lah, jelek, aduh nanti juga di preset di ini, masukin komputer jadi. Berarti mesin yang jalan semuanya itu kan. Iya. Makanya kalau kita ngelihat foto, ya dengan segala hormat sekali lagi saya, ada foto misalnya, ada pameran foto, 100 fotografer foto semuanya dengan teknologi bagus semuanya. Tapi kita nggak pernah tahu ini yang motret siapa, karena sama semua. Hilangnya sebuah karakter. Karakter ya, ciri khas. Persis. Padahal esensi yang paling benar adalah jati diri, karakter. Dengan karakter itu penting, karakter bangsa, karakter diri semua. Itu yang harus, makanya saya selalu bilang kalau memang kita mau betul-betul mau mendeklar bahwa saya adalah fotografer, lakukan hal-hal yang betul-betul yang masih semuanya melakukan ini kita. Kalau kita hanya mengandalkan mesin, ya mesin juga bagus. Mesin membantu lah istilahnya. Betul. Ya. Sama dengan kayak pesawat lah. Pesawat sekarang kan semua serba komputer kan. Ceklik terbang sendiri. Tapi kalau secara common sense si pilot itu enggak, tiba-tiba pesawat itu yang sering terjadi kecelakaan, dengan segala hormat saya sekali lagi. Pesawat climb dia enggak tahu. Tiba-tiba udah mungkin over rate of climb-nya terlalu tinggi, ya dia nuki ke bawah seperti itu. Padahal semua serba otomatis. Bahkan pesawat yang Sukhoi yang nabrak di Bandung, ya ini hanya sekedar itu contoh. Sudah canggih banget. Sudah canggih. Tapi dengan kecanggihan itu dia lupa. Coba dia ngelihat sendiri secara visual sebentar, dia cek ini, oh ini
kelihatannya nggak tepat. Ngeset salah kan bisa dan itulah yang terjadi. Jadi sebetulnya manusia tuh secanggih-canggihnya tetap kita harus tetap menggunakan ini dan ini kita. Itu penting. Feeling juga perlu ya. Betul. Nah teknologi membantu kita cepat kerja. Untuk memudahkan aja. Betul. Iya. Transformasinya Babe Darwis dulu nggak mau foto selain cewek nih. Ya. Dulu kan perempuan aja. Terus kenapa sekarang mau nih foto pria-pria juga? Apa yang men-trigger Babe? Karena kan gini, saya pada saat saya belajar motret dulu, saya betul-betul mau belajar secara khusus, spesialisasi. Jadi pada saat saya berpikir ke sana, saya coba khususkan model, khususkan motret. Saya sampai belajar mengenai buku-buku mengenai perempuan. Untuk mengetahui karakternya, untuk bisa masuk. Betul, perempuan itu seperti apa sih? Ternyata ya setelah saya pelajarin perempuan itu makhluk yang sangat misteri. Oh, betul. Berarti saya juga misterius ya, Be. Tapi yang paling penting sebetulnya begini, karena pada saat saya belajar, saya tuh betul-betul sangat respect, sangat apresiasi, juga mungkin admire terhadap perempuan. Karena ibu saya perempuan dan saya begitu hormat sama orang ibu saya. Jadi saya harus memotret perempuan harus cantik. Makanya kalau misalnya ada orang suruh motret saya gotik atau misalnya haluan, saya nggak mau. Perempuan dikasih darah-darah gitu saya nggak mau. Oh. Buat saya perempuan harus cantik. Seperti itu. Nah tapi kan begitu saya masuk ke profesional, ya motret kan sama apa aja juga nggak apa-apa, nggak masalah gitu kan. Jadi ya akhirnya, tapi yang paling penting di sini saya belajar khusus motret orang sebetulnya. Jadi spesialisasi saya memang di orang gitu. Tapi bukan berarti motret kodok nggak bisa, motret barang mati nggak bisa, makanan ya bisa. Tapi lebih menyenangkan buat saya motret orang. Motret gitu. orang. Karena justru banyak hal-hal yang menarik itu. Komunikasi. Bisa berinteraksi juga. Betul, kalau sama pohon sama batu nggak bisa interaksi jadinya ya. Iya. Dan ternyata dari puluhan tahun saya dulu pelajarin yang non teknis, ternyata di era yang serba canggih, ya, era yang teknologi yang begitu modern, kamera ya dengan berkembangnya teknologi digital kan motret apa aja saya gampang sekarang. Tapi dengan teknologi nggak bisa motret orang. Kenapa gitu? Tanpa kita berinteraksi. Jadi teknologi itu nggak bisa motret orang menjadi tanpa kita melakukan sebuah interaksi karena teknologi jadi bagus enggak. Tetap kembali lagi ya dengan interaksi itu hanya motret orang. Kalau motret yang lainnya gampang. Motret landscape cekrek. Malah sebetulnya motret smartphone sama motret kamera akan terasa lebih bagus di smartphone. Kenapa? Karena sistem daripada software itu yang sudah baik semua di situ. Jadi warna kelihatan biru, kelihatan merah. Beda dengan kamera. Kamera kan biasanya lebih ke raw ya, raw file ya. Jadi semuanya masih mendem, baru nanti diedit gitu ya. Masuk ke sistem ya, walaupun itu hanya grading aja istilahnya, hanya di ini aja. Tapi basicnya memang sudah bagus. Tapi kalau dibandingkan dengan smartphone, colornya pasti akan keluar, coba aja gitu. Tapi kalau untuk moto orang enakan lebih pakai kamera? Oh iya jelas sih, ya, tetap kamera. Karena kamera kan kita bisa menggunakan dimensi teknik ya. Oh ini teknikal nih. Iya, dimensi teknik aja karena kan ada lensa. Oh kan. Iya, tapi tetap kembali ke sisi non teknis tadi ya, yang membuat aura objek tadi yang difoto orang-orang itu bisa keluar, bisa terpancar energinya, bisa kelihatan, bisa nilai langsung nih keluar nih energinya, terpancar nih. Babe kemana aja udah moto-moto selama ini? Ke negara mana aja? Keliling?
sebetulnya sih, ya kalau motret sih ya ke Eropa kemana juga pernah sih. Cuman kalau saya bikin kayak apa ya, kayak workshop ya, itu ya paling di Asia Tenggara aja sih. Cuman sejak tahun 2010 saya udah nggak mau ngajar di luar lagi, lebih baik di sini. Nggak tahu, kita tuh makin tua sifat nasionalisnya kan makin tinggi kan. Gini ya, mendingan ngajar orang-orang Indonesia apa gitu? Iya, apalagi kamu mending datang ke sini saya ajarin. Oh iya. Dan di sekolah saya banyak orang-orang asing yang belajar. Ya, itu mah udah dicari berarti Babe Darwis. Ya karena kan kalau ngeklik gitu ya, sekolah fotografi gitu, yang fotografi keluar school, Darwis klik, ya pasti dia. nama saya. Karena Mantap. sekolah fotografi profesional yang ngajarin secara profesional, yang non formal, ternyata cuma sekolah saya. Oh, Karena yang lainnya di Amerika dia apa formal dia. masih formal. Di Indonesia juga yang formal banyak kan, di ISI ada, dia selama jenjangnya juga cukup panjang kan, 3 tahun kan. Kalau saya kan secara komprehensif kalau diambil Berapa lama? 5 bulan jadi. Jadi seperti short course gitu ya Be ya? Short course. Ya, Tapi udah jadi itu. Iya ada 3 5 bulan. tahapan sih. Jadi 3 stages ya, basic, intermediate, sama advance. Dan dari pengalaman saya kan itu saya ambil pengalaman saya juga dulu pada saat saya ikut kursus, saya lihat ternyata fotografi ini simple dan bisa di-cut lah menurut saya. Karena ini nggak penting. Oh, itulah yang diimplementasikan sekarang Iya, di teknis sebetulnya belajar fotografi. diambil simpelnya. Makanya dari metode-metode pengajaran yang simpel gitu, saya juga harus membiasakan saya motret simpel gitu loh. Kelihatan Be? Kelihatan dari stylenya. Karena saya juga sempat teman kita nih nggak tahu nih, Yumas juga sempat difotoin sama Babe Darwis ya. Merasa apa ya, bangga nih difotoin sama Babe Darwis gitu. Jadi udah kayak ini bagusnya gini nih. Sat cepat. Oh, rambut saya betulin waktu Iya, itu ya. langsung dibetulin rambutnya kan udah kayak jadi romantis banget tuh. Saya kadang-kadang suka nggak enak hati kalau sama hairdresser. Dia udah rapi-rapin gitu, Malah saya lihat nggak bagus, dia acak-acak. Karena kan itu tadi, karena feeling seorang fotografer itu beda. Biasanya kan bisa menentukan, bisa melihat ya dari itu tadi apa namanya, jam terbang juga, soul-nya di situ, bisa menilai ini angle-nya yang pas yang mana, kan yang lebih tahu seorang fotografer. Jadi pada saat itu Yumas rambutnya bawa sini nih, bawa sini, gini gitu. Tapi cepet banget memang Be. Oh, iya. Terasa simple. Kalau orang yang nggak suka fotoan mungkin ngerasa capek ya. Kalau disuruh foto capek. Tapi sama Babe karena sat, jadi kayaknya udah tertata cepet aja gitu. Cepet gitu. Kalau belum difotoin sama Babe Darwis coba. Tapi kayaknya schedule-nya penuh. Gitu. Jadi senang banget lah difotoin sama Babe Darwis. Dulu 10 tahun lalu pernah ketemu, sekarang ketemu lagi sama Babe. Iya di ini yang Bali dulu, di Bali. Sekarang ketemu lagi tapi Babe udah melupakan saya kayaknya Be. Udah lama sekali. Berubah saya yang tetap gini terus tuh. Saya berubah. Dulu masih kecil ya. Udah difotoin Babe Darwis udah. Wow, udah keren banget lah waktu itu difotoin sama Babe. Ini kalau kita lihat ya, Babe udah sampai sekarang berarti udah berapa 43 tahun di dunia fotografi. Yang mau belajar dari luar negeri pada datang, jadi udah ketahuan nih kualitas dari seorang Darwis Triadi. Pasti banyak mendapatkan penghargaan. Spill lah Be. Kalau cari di Google mah pasti banyak, tapi kita pengen dengar langsung dari Babe Darwis Triadi. Penghargaan yang didapat baru-baru ini lah Be. Waduh, saya tuh kalau ditanya penghargaan yang paling berkesan lah. Langsung lupa saya. Yang paling berkesan. Oke, tapi dengan sekali lagi ya, saya tuh kalau ditanya penghargaan kadang suka malu. Bener saya malu, karena itu malah masa lalu kan. Tapi kalau ditanya begini ya saya akan coba jawab ya bahwa sebetulnya tahun 90, mulai dari tahun 90 ya. 88 tuh saya dapat Matsushita Award dari Jepang ya, karena waktu itu itu memang
lomba prestisius ya untuk Tahun 88 ya, Be? 88 ya. Karena itu waktu itu saya ngerjain untuk Panasonic ya. Dulu namanya National Gobel. Sekarang National jadi Gobel. Panasonic. Ya, Sekarang Panasonic produk. Gobel ya. Iya. Karena elektronik dia kan. Terus saya dapat award untuk dari Hasselblad juga. Hasselblad tuh satu kamera Jerman. Tahun 90 kalau nggak salah ya. Ya kebetulan karena orientasi saya lebih ke sana, jadi saya juga dapat dari brown. Jadi mungkin nggak kalau di sini nggak tahu ya. Brown color itu lighting system ya. Lighting system. Iya, dia juga karena pada saat itu saya menemukan sebuah formula lampu ya, yang akhirnya mereka juga Adopt apresiasi. Gitu, apresiasi. Ya, betul. Kayak ring light ya kalau di sini. Kan ada ring light. Itu 25 tahun yang lalu saya buat ring flash namanya. Jadi idenya kayak jadi dari Babe Darwis itu. Betul. Saya sangat meyakini. Dulu pernah ada yang mau ngambil dari pabrik Cina kan, saya nggak kasih. Tapi pada saat itu karena sistem yang saya buat itu agak gede sekali, jadi susah untuk di ini. Nah tapi dengan keluarnya, makanya dia nggak ngeluarin ring flash, tapi ring light. Ini kan light, bukan flash. Flash kan yang ada kelihatan. Nah saya dulu bikin ring flash. Dan sekarang ring flash itu memang masih saya pakai. Dan ya yang punya ya cuma punya saya karena saya nggak sebarkan. Dan ring light itulah yang pada saat LED, ini kan LED ya, yang lampu dipakai ini bisa digunakan, makanya namanya ring light karena lebih simple ya dia, lebih bulat. Tapi dan idenya bisa muncul dari rasanya sih begitu karena saya tahu, karena kalau produk Cina pasti saya ingat dulu pasti. Tapi Babe kalau disebaran tuh sih cuan banyak tuh, Be. Waduh ya kan. Justru itu saya bilang, saya ini bukan orang bisnis, saya seniman jadi nggak tahu. Bukan orientasinya ke situ ya. Bukan orang bisnis. Iya. Oh luar biasa berarti nih. Nggak bisa dihitung, seni itu nggak bisa dihitung dengan uang ya, Be ya. Yang penting kenyamanan, kesenangan, jiwa, soul ada di sana. Mantap. Kemudian ini udah berapa menit waktu kita? Sebentar lagi ya? 5 menit lagi lah ya. 5 menit lagi lah. Ini ya lihat generasi muda udah banyak yang suka fotografi. Kira-kira harapan Babe Darwis untuk teman kita yang suka fotografi, ada pesan-pesannya nggak untuk mereka? Ya sebetulnya sangat sederhana ya yang saya mau sampaikan. Pertama adalah jangan pernah padam spiritnya di dalam fotografi. Itu pertama. Masalah teknologi ini nanti akan berkembang. Ya, kita nggak pernah tahu teknologi di digital kamera atau seperti apa. Tapi kalau kita tetap punya spirit dan kita betul-betul menjalanin fotografi ini berdasarkan bukan alatnya, tapi cahaya. Karena kan fotografi adalah cahaya. Tanpa cahaya, karena fotografi kan melukis dengan cahaya. Nggak ada cahaya nih kita matiin ya nggak bisa motret. Nggak bisa motret. Tapi kalau kita belajar cahaya secara mendalam, kita kan bisa merasakan cahaya. Makanya saya selalu bilang, pertama adalah lihat cahaya, see the light. Berikutnya adalah feel the light. Rasakan itu cahaya. Begitu kita tahu cahaya, spiritnya masuk. Dengan teknologi yang segala modern malah lebih gampang. Tapi kalau kita mengandalkan teknologi di dalam kamera saja, akhirnya kita akan pesimis. Waduh, nanti semua digantikan sama alat, saya nggak bisa kerja. Tapi sebetulnya semuanya, makanya cahaya itu kan sumber cahaya, sumber kehidupan. Harusnya dibalik ya, kalau alatnya makin canggih dia nggak bisa jalan tanpa kita nih gitu. Jangan dibalik. Walaupun
walaupun apapun yang teknologi yang ada, tapi kan harus ada yang merintahkan. Iya. Dia nggak bisa merintah sendiri kan. Nah itu yang harus kita ini. Jadi perkembangan teknologi itu untuk memudahkan kita bekerja. Tapi spirit yang jangan hilang. Dan yang paling penting adalah cahaya. Seni itu ya, pelajari cahaya. Wow. Non teknis kalau rencana ke depan, Babe Darwis Saya masih sebetulnya- moto. Ya jelas ya, karena buat saya motret kan menjadi jalan hidup saya, spirit selama saya masih dikasih kesehatan, dikasih kekuatan, saya akan motret terus. Karena buat saya usia itu padarnya hanya angka. Angka sama betul-betul perubahan cara berpikir. Jadi kita makin tua cara berpikirnya juga harus berubah. Berubah dalam arti yang sesuatu yang lebih baik. Itu aja. Tetap mengikuti passion dan gairah yang Babe miliki ya. Tetap menginspirasi juga untuk kita semua. Terima kasih. Jangan pernah berhenti karena banyak teman-teman kita juga yang selalu ingin belajar. Iya. Dan bisa mendapatkan feel itu yang pasti. Iya, Seperti harus. yang Babe punya. Iya. Ini sebelum kita akhiri, kita punya bingkisan nih. Apa ini? Bingkisan spesial dari Bukit Asam. Waduh, Silahkan Be. ini luar Tapi ini biasa. pesennya nih dari tim tadi harus diliatin Be, harus diliatin ke kamera. Unboxing, oke. Harus di unboxing ke Oke. teman kita. Ada apa aja tuh Be? Waduh, ini ada batik. Iya. Batik luar biasa. Batik kujur ya. Batik kujur. Ini dari lokal sini Be. Lokal ya. Jadi ini adalah barang-barang produk-produk dari UMKM binaan Bukit Asam. Oke. Ya, waduh ini kopi. Ada kopi Impor itu lokal Robusta. semua Be Keren. tuh. Nanti harus dites tuh Be. Oh iya, saya memang suka ngopi. Suka ngopi Be? Yalah, Apakah Babe adalah orang yang setiap hari harus ngopi? yalah. Harus ya? Harus. Sama kayak Terutama ini. pagi. Sama kayak bapak saya berarti. Cuman ini termasuk produk lama. Jadi kalau kopi harus pakai gula dikit lah. Dikit. Ya, waduh ini apa ini? Itu coba Be diliatin Oh, oke. ke teman kita. Wis, Tumbler tumbler ini. dengan suhunya pas. Dengan ada suhunya. Iya. Bukit Asam, kenang-kenangan untuk Babe. Terima kasih. Pernah main ke Tanjung Gila, Enim ini banyak nih? banget ini. Iya dong Be, ini tamu spesial soalnya hadir hari ini. Waduh. Ini Apa lagi, Be? Kaos. Wow, Kaos. ini tadi saya motretin ini. Oh, Ya. itu ya Be? Sempat Kayak- keliling di tambang juga Be tadi? Iya. Sempat ya? Motretnya di sini tadi. Bapak ini. Crusher ya, itu apa itu? Itu apa ya namanya ya? BW ya? Oh BW, oke. BW. Oh beda. Waduh. ini Wah kalau kopi. pakai topi ini rambut Babe tertutup. Ini apa lagi? Itu juga produk Gila, UMKM di ini sini Be. Bapak Resela Celup original. Iya, nah ini produk-produk ini bisa dibeli di museum juga Be, ada di Oh, ya? museum. Iya, jadi mereka di sana. Oke. Waduh besok harus ke sana. Waduh, Harus ini ke kopi sana. lagi ternyata banyak. Bisa main kano juga loh Be di area museum itu. Serius? Iya. Waduh, mantap. Ada daerah, ada kolam buatan. Jadi bisa main kano Gede juga. ya berarti ya. Kalau Terima ngelilingin itu bisa 1 jam lebih Be, lama Oh, di ya? dalam museum itu. Itu Seberapa diresmikan. besar? Lumayan ya, gede pokoknya, gede. Ada part-partnya gitu, ada khusus kita naik keretanya, terus ada bagian edukasinya, semuanya edukasi sih. Ada wahana Itu permainannya. kereta-kereta yang kayak ini, apa yang ngangkut-ngangkut itu, bukan? Iya, seperti itu jenisnya, cuman dengan versi kecil dan di bawah tanah gitu, Be. Di bawah tanah. Oh ya? Di bawah tanah dia. Oh, Mbak Be penasaran. harus ke sana lah, Iya. harus lihat. Terus ada simulasi menambangnya Iya, juga. Tadi juga Pak Hedi bilang kalau mesti ke sana sih. 1 jam nggak cukup, Be. Gede. Oh ya. Berarti kalau 3 jam ya? Harus 3 besok jam keliling sore. situ ya? Iya, iya. Iya, 3 jam keliling situ. Dan itu rame loh, Be. Setiap hari 200 lebih orang bisa datang. Kalau liburan, wah, itu kita sampai Kebanyakan stop dulu ya, udah penuh gitu. Yang datang dari mana kebanyakan? Lokal banyak, dari luar-luar Palembang gitu? juga. Oh, Palembang. ada ya? Iya.
Udah mulai Be, apalagi mau jadi kota wisata, nanti kita lihatlah kecantikan Tanjung mantap. Enim ini. Iya, Mantap Be. Wis, Mantap. noles itu dulu dong. Boleh tepuk tangan dong untuk Babe Darwis Riyadi. Terima kasih banyak sekali lagi sudah berkenan untuk bagi-bagi cerita nih, kita Sama-sama, ganggu terima malamnya hari kasih. ini. Enggak, malah makin melek. Abis ini dikasih kopi makin melek lagi. Besok masih ada agenda lagi Be di Tanjung Enim. Ada pagi. Pagi ya. Iya. Ini sudah jam berapa ini? Jam setengah 10 ya. Wow, besok berarti kita harus ini menyudahi saja supaya Babe bisa istirahat. Besok mulai kegiatan pagi hari. Foto lagi Be ya. Kembali ke Besok. Jakarta kapan? Tanggal 15. Minggu ya. Ya, 14 kan masih ada Agenda foto agenda lagi. kumpul sama hunting teman-teman fotografer. Di sini? Iya. Oh, ada ketemuan juga. Bukit Asam, iya betul. Oh, teman-teman. Kosambi ya? Di museum besok ya? Oh ya, Oh, sekalian. Di museum ya? Di museum oh, ya? kayak mantap. Ah, oh, pas di berarti, museum. Be. Oh, mantap dong. Di situ. Nah, main kanu. Oke, Be, terima kasih banyak. Terima kasih. Sehat selalu. Sehat juga. Sampai berjumpa lagi. Nanti siapa tahu Ketemu di Jakarta. ketemu di Jakarta, terus saya difoto lagi. Oh, Be. siap. Pasti. Terima kasih teman kita, dan Yumas yakin apa yang dibagikan oleh Babe Darwis Riyadi memberikan banyak sekali ilmu untuk kita semua, khususnya teman-teman kita yang hobi nih dunia fotografi. Akhir kata saya Anak Agung Yumas dan Babe Darwis Riyadi pamit undur, sampai jumpa.